Bab 541-550. Setelah mimpi buruk itu, Huan hampir tidak bisa tidur di paruh kedua malam. Ketika akhirnya fajar menyingsing, Murphy pergi ke dekatnya untuk memetik buah-buahan. Huan menceritakan kepada si kecil apa yang dilihatnya dalam mimpinya tadi malam. Apakah ini benar-benar hanya mimpi buruk? Aku terus berpikir bahwa mimpi itu terlalu nyata. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Si kecil berat menghiburnya. Jangan terlalu gugup. Kamu tidur tadi malam. Tidak ada seorang pun di sekitar kecuali Murphy. Itu hanya mimpi buruk. Huan mengusap pelipisnya, tampak lelah. Logika mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk, tetapi naluriku mengatakan bahwa itu tidak sesederhana itu. Kalau begitu, mari kita mundur selangkah. Bahkan jika Xing Chen datang ke benua fajar dan ingin menangkapmu, mengapa dia hanya muncul dalam mimpi? Dengan kekuatannya, dia bisa menculikmu dengan paksa. Dia tidak perlu menyelinap dan menggertakmu dalam mimpimu. Huan mencari alasan dengan datar. Mungkin karena pilihannya yang aneh. Kau tahu, dia gila. Dia tidak melakukan hal-hal sesuai akal sehat. Kalau begitu, kalau memang benar seperti yang kau katakan, tidak masalah seberapa gugup dan takutnya kau. Kau tidak bisa menghentikannya sama sekali. Huan terdiam. Bocah kecil berkata, jangan takut. Ayah ada di sini. Bahkan jika Xing Chen ingin menyerangmu, ayah akan melindungimu. Huan begitu tersentuh hingga air matanya mengalir. Kau ayah yang baik. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Cek, kamu panggil aku, Daddy, saat kamu butuh bantuanku. Sebelumnya, kamu terus memanggilku, Little Brat. Kamu terlalu pintar mengganti-ganti sebutan. Huan terkekeh. Saya menjual kesetiaan saya kepada penawar tertinggi. Petik 2. Analogi yang buruk sekali. Murphy kembali dengan buah segar yang baru dipetiknya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, mereka meneruskan perjalanannya. Mereka mengikuti kompas dan mengelilingi gunung beberapa kali sebelum sampai di sebuah bukit kecil. Jarum mulai berputar. Huan menatap bukit kecil di depannya. Sepertinya ini dia. Murphy skeptis. Ada urat mineral di sini. Bukit kecil itu sangat pendek. Tanah dan bebatuan terbuka di mana-mana. Hampir tidak ada tumbuhan. Bukit itu benar-benar kumuh dibandingkan dengan bukit-bukit yang ramai di sekitarnya. Murphy tidak percaya akan ada urat mineral di tempat seperti itu. Namun, Huan yakin bahwa ada urat mineral di sini. Ia meminta Murphy untuk membantu menggali lubang. Ia kemudian mengeluarkan bahan peledak yang telah ia persiapkan sebelumnya dan menaruhnya di dalam lubang. Setelah menyalakannya, Murphy segera bersembunyi jauh. Terdengar suara ledakan keras. Tanah berceceran saat lubang besar diledakkan ke dalam gunung. Huan dan Murphy berjalan ke tepi lubang. Lubang itu dipenuhi lumpur hitam, yang disebabkan oleh bahan peledak. Bau mesiu memenuhi udara. Baunya cukup menyengat. Aku akan turun dan melihatnya. Begitu Huan selesai berbicara dan sebelum Murphy bisa menghentikannya, dia mengangkat roknya dan meluncur ke dasar lubang. Huan mengeluarkan cangkul dan mulai menggali. Murphy juga melompat turun. Dia mengambil cangkul dari Huan. Biar aku saja. Pergilah ke samping dan tunggu. Huan tahu bahwa dirinya lemah. Mendengar perkataannya, dia tidak memaksakan diri. Dia patuh berdiri di samping dan memperhatikan Murphy menggali. Tak lama kemudian, cangkul itu menghantam sesuatu yang keras dan berdenting. Tangannya gemetar akibat benturan itu, dan Murphy merasakan sedikit mati rasa di ibu jari dan jari telunjuknya. Dia berlutut dan menyingkirkan tanah, memperlihatkan kilau metalik. Pupil mata zamrudnya mengecil. Itu emas murni. Melihat perubahan ekspresinya, Huan segera datang untuk memeriksa. Dia menemukan potongan emas kecil dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ini seharusnya emas murni, kan? Murphy butuh usaha keras untuk menahan rasa gembira dan terkejut di hatinya. Sebelumnya, ketika Huan mengatakan bahwa dia ingin menemukan urat mineral, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka mereka benar-benar menemukan urat mineral, dan ternyata itu adalah tambang emas murni, itulah yang mereka butuhkan.
Murphy menatap gadis di depannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah kamu anak kesayangan Tuhan? Ketika dia berkata ingin sebuah tambang emas murni, surga pun segera memberinya sebuah tambang emas. Siapakah yang percaya bahwa dia bukan anak kesayangan Tuhan? Si kecil berat tidak yakin. Dia jelas putriku. Siapa mereka sebenarnya? Huan terbatuk pelan. Dengan kehadiran Murphy, tidak mudah baginya untuk berbicara dengan si bocah nakal. Dia berkata kepada Murphy, karena kita sudah menemukan urat mineralnya, mari kita kembali dan mencari orang untuk menambangnya sekarang. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menambang urat mineral sendirian. Sejumlah besar orang harus membantu. Murphy bertanya dengan tenang, apakah kau akan meminta bantuan para kurcaci? Huan mengangguk. Ya, dia hanya mengenal Murphy dan para kurcaci di sini. Namun Murphy berkata, saya sarankan Anda membuat keputusan dengan hati-hati. Hah, Huan bingung. Tahukah kau apa arti urat mineral? Terutama tambang emas murni. Emas ini sangat berharga. Jika kau memberitahu para kurcaci lokasi urat mineral, mereka mungkin akan menjadi serakah. Pada saat itu, tidak pasti apakah kau bisa menyimpan urat mineral ini. Mereka mungkin akan membunuhmu untuk menyembunyikan lokasi urat mineral itu. Huan terkejut. Tidak mungkin. Aku tidak berpikir Mark seperti itu. Mark memang bukan tipe orang yang akan mengkhianati teman-temannya demi keuntungan, tetapi kau tidak bisa menjamin bahwa kurcaci lainnya akan setia seperti dia. Aku tidak akan banyak bicara tentang yang lain. Mari kita bicarakan tentang pemimpin suku tua, Arso. Jika dia tahu lokasi urat mineral ini, dia akan merebutnya sendiri tanpa ragu. Murphy telah mengunjungi Lembah Swan beberapa kali dan pernah berinteraksi dengan Patriark Arso. Dia mengenal Arso dengan sangat baik. Sebagai pemimpin, Arso memang sangat kompeten. Sekalipun ia menduduki urat nadi mineral, itu terutama karena ia ingin memberi manfaat bagi sukunya. Tetapi hal itu tidak menyembunyikan fakta bahwa ia akan melakukan apa saja demi keuntungan. Huan mengerutkan bibirnya. Jika kita tidak meminta bantuan para kurcaci, bagaimana kita berdua bisa menambang urat mineral ini? Murphy berpikir sejenak. Aku ingat sekelompok kurcaci tinggal di dekat sini. Kita bisa menyewa mereka untuk membantu membuka tambang mineral. Apakah mereka dapat diandalkan? Murphy berkata dengan jujur, Gnome terkenal karena keserakahan dan kelicikannya. Mereka suka mencuri barang. Reputasi mereka di benua Fajar sangat buruk. Huan terdiam. Lalu mengapa kamu merekomendasikan mereka kepadaku? Apa kau tidak punya gulungan kontrak? Kau bisa menemukan pemimpin mereka dan meminta mereka menandatangani kontrak. Kau akan membayar dan mereka akan berkontribusi. Ini kesepakatan yang adil. Mereka akan bersedia. Bagaimanapun, kondisi kehidupan para kurcaci itu sangat buruk. Mereka seharusnya tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengubah situasi buruk mereka saat ini. Huan berpikir sejenak. Baiklah, mari kita lihat kurcaci-kurcaci itu. Murphy mengisi lubang itu dengan tanah dan bertanya, apakah kamu tahu bahasa Gnome? Huan tidak tahu apakah dia memahaminya atau tidak. Dia tidak berani terlalu yakin, jadi dia hanya bisa setuju samar-samar. Para kurcaci tinggal di gua bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya Huan melihat kurcaci. Mereka lebih pendek dari kurcaci, dan kulit mereka berwarna hijau. Murphy membawa Huan ke pintu, menakuti sekelompok kurcaci yang bersembunyi di gua bawah tanah. Mereka menutup pintu dan jendela, mengusir Murphy dan Huan. Huan tidak menyangka akan ditolak sebelum dia sempat mengatakan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Murphy sudah menduga hal ini. Ia mengetuk pintu dengan tenang dan membuka mulutnya untuk mengucapkan serangkaian kata dalam bahasa Gnome. Nada bicaranya masih memiliki irama yang unik. Itulah cara unik para elf berbicara. Jangan bersembunyi. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Keluarkan pemimpinmu. Kami ingin membicarakan bisnis dengannya secara langsung. Terdengar suara gemerisik di dalam, lalu seseorang menjawab, urusan apa? Bisnis yang dapat menghasilkan uang bagi Anda. Mengapa kami harus percaya padamu? Murphy sangat tenang. Hanya ada 2 dari kami, dan ada ratusan dari kalian. Bahkan jika kami benar-benar bertarung,
kami akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah berdiskusi, para kurcaci di dalam gua akhirnya membuka pintu lagi. Seorang kurcaci kecil berkata kepada mereka, "Masuklah dan bicaralah." Murphy masuk bersama Huan. Ketika mereka memasuki gua, Murphy diminta untuk menyerahkan busurnya. Murphy tidak keberatan dengan hal ini dan menyerahkan busur itu kepada kurcaci itu. "Simpanlah dengan aman untukku. Jika kau menghilangkannya, aku akan mengikatmu dan melemparkanmu ke bunga pemakan manusia." Jelas, dia sangat akrab dengan kebiasaan kurcaci yang suka mencuri. Busur para elf dibuat dengan baik dan indah. Ketika para kurcaci mengambil busur itu, mereka memang serakah, tetapi mereka segera ketakutan oleh ancaman Murphy. Keserakahan mereka pun padam. Gua bawah tanah ini bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Huan. Ada banyak lubang kecil yang digali di dalamnya. Itu seharusnya adalah tempat tinggal para kurcaci. Pada saat ini, semua kurcaci berkumpul di aula. Setidaknya ada beberapa ratus kurcaci. Mereka semua menatap Murphy dan Huan tanpa berkedip, seolah-olah mereka takut atau waspada. Gua itu tidak tinggi. Bahkan Huan harus menundukkan kepalanya saat berjalan di sini, apalagi Murphy. Pria jangkung malang ini harus membungkuk untuk bergerak maju. Untungnya, dia tampan dan anggun. Meskipun dia berjalan dengan punggung membungkuk, dia tetap terlihat anggun. Banyak kurcaci wanita yang hadir tersipu dan terus meliriknya. Huan mengenakan topi bercadar. Bahkan di tempat seperti ini di mana dia harus berjalan dengan kepala tertunduk, dia tidak berniat melepasnya. Dia melihat sekeliling dan melihat para kurcaci itu mengenakan pakaian lusuh. Kebanyakan dari mereka kurus dan kuyu. Ini jelas bukan tanda kemakmuran. Tampaknya hidup mereka tidak mudah. Pemimpin para kurcaci itu berjalan keluar dari kerumunan. Dia sudah sangat tinggi di antara banyak kurcaci, tetapi dia masih jauh lebih pendek dari Huan dan Murphy. Dia cukup tampan, tetapi ada bekas luka dangkal di pipi kirinya, yang menambah aura garangnya. Murphy tersenyum. "Yang terhormat Patriark Elman, lama tak berjumpa. Anda masih tampak begitu mengagumkan." Elman tersenyum, dan bekas luka di wajahnya bergoyang. "Murphy, kamu masih terlihat tinggi. Setiap kali aku berbicara denganmu, aku merasa sangat kesal. Maaf, aku terlalu tinggi." Huan tertawa. Dia tidak menyangka Murphy yang elegan akan begitu menyebalkan. Elman mendengus. "Apakah kau datang ke sini untuk memamerkan tinggi badanmu?" "Tentu saja tidak. Kami datang untuk membicarakan bisnis denganmu." "Oh." Murphy menoleh ke samping dan memperkenalkan Huan kepadanya. Wanita ini perlu mempekerjakan sekelompok pekerja untuk membantunya mengerjakan sesuatu. Dia bersedia membayar 1 koin emas per kurcaci setiap bulan. "Jika kamu berhasil, akan ada bonus." Mendengar harga itu, bukan hanya Elman yang tampak tercengang, tetapi bahkan kurcaci lainnya pun gempar. 1 koin emas cukup untuk hidup satu keluarga beranggotakan 3 orang selama setahun penuh. Hadiah ini terlalu besar. Setelah terkejut, Elman segera menenangkan diri. "Apa yang perlu kami lakukan?" Murphy berkata, "Saya belum bisa memberitahu Anda detail pekerjaannya. Setelah Anda menandatangani kontrak, kami akan memberitahu Anda detailnya." Elman menyipitkan matanya, yang penuh dengan tatapan tajam. "Kau bahkan tidak mau mengatakan yang sebenarnya tentang pekerjaanmu. Kau ingin kami percaya bahwa kau tidak berbohong. Maaf, tetapi sampai kami benar-benar percaya kepada Anda, rincian pekerjaan harus dirahasiakan. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa pekerjaan ini sama sekali tidak mengancam jiwa. Bahaya yang tidak mengancam jiwa ini akan memungkinkan setiap genome menerima 1 koin emas setiap bulan." Godaannya terlalu besar. Semua kurcaci menatap pemimpin mereka dengan penuh semangat. Elman tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Di masa lalu, Elman mungkin menolak kesepakatan seperti itu demi keselamatan rakyatnya. Tetapi sekarang, rakyatnya belum makan sampai kenyang selama beberapa hari. Beberapa anggota suku itu sakit, tetapi mereka tidak punya uang untuk meminta dukun mengobatinya. Mereka hanya bisa menahannya. Jika hal ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mati kelaparan dan meninggal karena penyakit di kemudian hari.
Pandangan Elman menyapu ke arah para anggota suku yang kurus dan lelah. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus punya uang. Saat ini, hanya peri di depan mereka yang bersedia memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan uang. Akhirnya, Elman menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Saya setuju dengan kesepakatan itu. Murphy tersenyum. Itu keputusan yang bijaksana. Tetapi aku punya satu syarat. Silakan sebutkan. Saya harap Anda membayar setengah biayanya terlebih dahulu. Elman tampak malu. Saya tahu permintaan ini agak keterlaluan, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Kami butuh uang untuk mengundang dukun untuk mengobati anggota suku saya yang sakit. Mendengar ini, Huan bertanya, apakah orang-orangmu sakit? Dia berbicara dalam bahasa goblin yang sangat fasih. Murphy sedikit meringis. Gadis ini tidak hanya bisa berbicara bahasa peri dan kurcaci, tetapi dia juga bisa berbicara bahasa genome dengan sangat baik. Siapakah dia? Elman mendesah. Beberapa orang kami dicakar oleh binatang ajaib saat berburu. Mereka tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Kami telah mencoba berbagai cara untuk meredakan rasa sakit mereka. Hanya dukun yang bisa menyelamatkan mereka sekarang, tetapi kami tidak punya uang untuk memintanya mengobati mereka. Huan berkata perlahan, jika Anda tidak keberatan, bisakah saya melihat pasien-pasien itu? Semua orang tercengang. Elman terkejut. Kau seorang dukun. Huan merenung sejenak dan merasa bahwa dukun yang sedang mereka bicarakan seharusnya sama dengan dukun di benua binatang. Ya, aku seorang dukun. Elman membawa Huan ke sebuah gua yang redup. Tanahnya ditutupi jerami dan kulit binatang yang sudah usang. 6 kurcaci yang terluka tergeletak di sana, tak sadarkan diri. Udara berbau darah dan pembusukan. Huan berjongkok dan memeriksa luka-luka para kurcaci. Elman berdiri di samping, matanya mengikuti setiap gerakannya. Luka mereka terinfeksi, menyebabkan demam dan koma. Itu tidak baik. Elman dapat mengerti apa yang dikatakan Huan, tetapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Namun, ia tahu bahwa dukun suka mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain, jadi ia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, ia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apakah mereka bisa disembuhkan? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Huan berhenti sejenak. Keluarlah dulu. Saat dukun menyelamatkan orang, tak seorang pun diizinkan untuk mengawasi mereka. Itulah aturannya. Elman tidak bertanya apa-apa dan diam-diam mundur. Murphy duduk di pintu masuk. Dia terlalu tinggi. Bahkan saat duduk di tanah, dia harus menundukkan kepalanya agar dahinya tidak membentur bagian atas gua. Dia melihat Elman keluar dan bertanya, bagaimana hasilnya? Elman duduk di sampingnya, ekspresinya serius. Aku tidak tahu. Jangan khawatir, kemampuan medis Huan tidak buruk. Dia menyembuhkanku saat terakhir kali aku terluka. Mendengar kata-kata Murphy, Elman sedikit rileks. Para kurcaci lainnya berdiri tidak jauh dari situ, memenuhi gua. Mereka berbisik-bisik tentang yang terluka dan ragu apakah gadis itu bisa merawat yang terluka. Kesan mereka terhadap dukun adalah bahwa mereka sebagian besar adalah laki-laki yang sudah tua. Itulah kali pertama mereka melihat dukun perempuan. Dan dari suara dan sosoknya, dia seharusnya sangat muda. Bisakah seorang dukun wanita muda benar-benar menyembuhkan 6 kurcaci yang tidak sadarkan diri? Setelah sekitar setengah hari, Huan keluar dari gua. Elman segera bangkit dan menghampirinya. Bagaimana keadaan mereka? Tanyanya hati-hati. Huan menyeka keringat di dahinya dan tampak lelah. Saya telah membantu mereka membersihkan luka-luka mereka. Minta seseorang untuk membawa mereka ke tempat yang berventilasi untuk beristirahat. Kirim 2 orang untuk menjaga mereka. Selama suhu tubuh mereka kembali normal malam ini, mereka akan baik-baik saja. Elman segera melakukan apa yang diperintahkan dan memerintahkan ke 6 kurcaci yang terluka dipindahkan ke gua lain. Murphy tahu bahwa Huan lelah. Ia menuntunnya keluar dari gua dan menemukan gua lain tempat ia bisa beristirahat. Huan tidur sampai tengah malam. Dia terbangun karena lapar. Murphy duduk di tanah dengan punggung menempel di dinding batu. Ia memegang busur di tangannya dan menatap keluar ke arah malam.
Dia mendengar Huan-Huan bangun dan segera menoleh padanya. Kamu sudah bangun. Kamu lapar. Huan-Huan mengangguk. Setelah sampai di gua ini, dia sangat lelah hingga dia berbaring di tanah dan tertidur. Dia bahkan belum minum air sedikit pun sampai sekarang. Murphy mengeluarkan buah-buahan yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikannya kepadanya. Makanlah. Buah-buahan itu bersih. Terima kasih. Huan-Huan memeluk buah bundar itu dan memakannya. Pipinya menggembung seperti tupai. Murphy memandangi penampilannya yang patuh dan imut, dan jantungnya berdebar kencang. Karena tidak dapat menahannya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut. Huan-Huan mendongak, memegang buah yang setengah dimakan di tangannya. Bibirnya basah oleh sari buah. Dia menatap Murphy dengan tatapan kosong, matanya yang besar dan berair dipenuhi dengan kebingungan. Hah! Murphy kembali sadar dan diam-diam menyesali perbuatannya. Dia masih mempertahankan senyum elegannya. Aku melihat sesuatu yang kotor di wajahmu tadi. Aku membersihkannya untukmu. Oh, Huan-Huan tidak curiga dan terus memakan buah itu. Ketika dia kenyang, Murphy menemaninya ke sungai terdekat untuk mencuci tangannya dan buang air besar. Huan-Huan tidak ingin Murphy mendengarnya. Itu akan terlalu canggung. Dia sengaja melarikan diri. Setelah selesai, Huan-Huan berdiri. Saat itu, dia tiba-tiba melihat beberapa pasang mata merah darah menatapnya di malam hari tidak jauh dari sana. Huan-Huan ketakutan. Dia lupa bahwa malam ini adalah bulan purnama. Si kecil berkata, jangan takut. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka mungkin bukan tandinganmu. Mendengar suara si kecil berat, Huan-Huan langsung menjadi tenang. Dia menyebarkan spora jamur cahaya bulan di tanah. Begitu mendarat, spora itu tumbuh dengan cepat hingga setinggi betisnya. Tutupnya bergoyang sedikit tertiup angin malam dengan kilau biru. Huan-Huan mengencangkan pegangannya pada busur panah kecil dan mengarahkannya ke salah satu monster. Ketika monster itu melihat tindakan Huan-Huan, ia meraung pelan dan menerkamnya. Taringnya yang tajam bersinar dingin di bawah sinar bulan. Huan-Huan melepaskan genggamannya, dan anak panah kecil itu melesat keluar, mengenai monster yang paling dekat dengannya. Monster itu menjerit dan jatuh ke tanah. Murphy, yang menunggu di kejauhan, mendengar suara itu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera berlari ke arah suara itu. Ketika dia melihat Huan-Huan, dia membeku. Pada saat ini, dia sedang menembakkan anak panah ke arah monster. Panahannya cukup akurat, dan setiap anak panah mengenai sasarannya. Di depannya, jamur cahaya bulan merentangkan sulur mistis mereka yang tipis dan panjang, menggulung monster yang mendekati mereka, dan menyeret mereka ke dalam kelompok jamur. Mereka memakannya sampai tidak ada tulang yang tersisa. Itu pertama kalinya Murphy melihat jamur yang begitu kuat. Itulah kali pertama dia melihat Huan-Huan bertarung. Dia tampak rapuh dan lemah, bagaikan pohon doder yang harus bergantung pada pohon besar untuk bertahan hidup. Namun sesungguhnya, dia paling cemerlang jika dia sendirian. Dia lebih kuat dari yang dia kira. Melihat Huan-Huan bisa menghadapi monster-monster itu sendirian, Murphy tidak menghampirinya. Dia berdiri tidak jauh dari situ dan menatapnya. Huan-Huan baru meletakkan busur silang kecilnya ketika beberapa monster telah dimakan oleh jamur cahaya bulan. Dia mengusap lengannya yang sakit. Busur silang kecil itu berguna, tetapi melelahkan untuk terus memegangnya dan tidak meletakkannya. Jamur cahaya bulan makan sampai kenyang dan sangat bahagia. Monster dari kegelapan adalah makanan lezat favorit kami. Huan-Huan menyentuh tutup jamur cahaya bulan dan mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka tadi. Dia mendongak dan melihat Murphy berdiri di dekatnya. Pada saat ini, Murphy berjalan ke arahnya. Pandangannya menyapu jamur cahaya bulan, memperlihatkan kebingungan yang pas. Ini. Mereka teman-temanku. Nama mereka Choir, kata Huan-Huan sambil tersenyum. Mereka bernyanyi dengan sangat baik. Moonlight Mushrooms sangat gembira mendengar pujian itu dan bernyanyi dengan lebih antusias. Sayangnya, Murphy tidak dapat mengerti sepatah kata pun yang mereka nyanyikan. Dia tersenyum. Saya tidak mengerti, tapi nada bicara mereka cukup menarik. Setelah tidur cukup lama, Huan-Huan tidak bisa tidur lagi.
Ia hanya berbaring di rumput di samping jamur cahaya bulan dan menepuk-nepuk tempat kosong di sampingnya. Ia berkata kepada Murphy, "Kamu tidak banyak beristirahat hari ini. Cepatlah berbaring dan tidur. Ada jamur cahaya bulan yang berjaga di sini. Kamu tidak perlu bertugas malam." Murphy tidak menolak. Ia berbaring dengan anggun di atas rumput dan menatap bulan purnama di langit. Ia memejamkan mata dan tertidur. Jamur cahaya bulan bersenandung lembut, suaranya merdu. Dia tidur cukup nyaman. Keesokan harinya, Huan dan Murphy kembali ke kediaman para kurcaci. Begitu Elman mendengar Huan ada di sini, ia langsung berinisiatif menyambutnya. Dia sangat antusias hari ini. "Nyonya Huan, Anda akhirnya di sini. Silakan duduk di dalam." Saat Huan berjalan, dia bertanya, "Bagaimana kabar kelima pasien itu?" "Kami mengikuti instruksi Anda dan menjaga mereka sepanjang malam. Suhu tubuh mereka telah kembali normal hari ini, dan mereka telah bangun." Huan mengangguk. "Bagus. Bawa aku menemui mereka." "Baiklah, silakan ke sini." Huan mengikutinya ke dalam gua yang luas dan bersih. Kelima orang yang terluka itu sudah duduk. Ketika mereka melihat Huan dan tahu bahwa gadis ini adalah penyelamat mereka berdiri dan membungkuk. Huan melambaikan tangannya. "Jangan bergerak. Hati-hati jangan sampai lukanya robek." Kelima orang yang terluka memandangnya dengan rasa terima kasih dan hormat. Dukun merupakan profesi yang sangat misterius dan mulia di benua ini. Bahkan kurcaci yang licik dan rakus pun merasa kagum terhadap dukun. Huan memeriksa luka mereka dan memastikan bahwa luka mereka sembuh dengan baik. Ia meninggalkan mereka beberapa obat dan memberitahu mereka cara mengganti perban serta apa yang biasanya perlu mereka perhatikan. Para kurcaci mencatat segalanya. Setelah menangani yang terluka, Huan mengeluarkan gulungan kontrak perantara dan berkata kepada Irwin, "Ini kesepakatan kita. Lihat sendiri. Kalau kamu yakin tidak ada masalah, beri cap jempolmu di sana." Ini adalah pertama kalinya Irwin melihat gulungan kontrak itu. Ia melihat kata-kata di dalamnya. Itu adalah kata-kata asing yang tidak dapat ia pahami, tetapi anehnya, ia dapat memahaminya. Seperti yang diharapkan dari seorang dukun. Apapun yang dikeluarkannya sangatlah ajaib. Rasa hormat Elman tumbuh. Tanpa sepatah kata pun, dia menempelkan cap jempolnya pada gulungan kontrak. Karena dia adalah pemimpin para kurcaci, dia berhak mewakili mereka. Sidik jari ini setara dengan mewakili seluruh suku Genome yang membentuk kontrak dengan Huan. Huan menyingkirkan gulungan itu. Ada perjanjian kerahasiaan dalam kontrak. Anda tidak boleh membocorkan informasi apapun tentang pekerjaan itu. Jika tidak, Anda akan melanggar kontrak dan akan menderita serangan balasan terhadap jiwa Anda. Elman mengangguk. "Aku tahu. Baiklah. Ikutlah dengan kami. Aku akan menunjukkan tempatmu bekerja." Huan dan Murphy membawa Elman kembali ke tempat mereka menemukan tambang emas. Lubang besar yang mereka buat dengan bahan peledak masih ada di sana. Ketiganya meluncur ke dasar lubang. Murphy menggunakan cangkul untuk menggali tanah, dan menemukan emas di bawah tanah. Saat melihatnya, ekspresi Elman berubah. "Ini tambang emas." Dia begitu gugup hingga suaranya serak. Huan menjawab, "Ya, ini adalah tambang emas yang kami temukan. Tugasmu di masa depan adalah membantuku menambang tambang emas itu." Elman tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Matanya berbinar saat ia menatap emas murni. Ini benar-benar tambang emas. Jika para kurcaci dapat memiliki tambang emas ini, itu berarti mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama beberapa ratus tahun ke depan. Tetapi begitu pikiran ini muncul, dia teringat kontrak yang telah dia tanda tangani dengan Huan. Dia tidak mungkin serakah terhadap urat mineral dan membocorkan berita tentang urat mineral tersebut. Jika mereka melanggar kontrak, seluruh suku Genome akan menderita serangan balasan pada jiwa mereka. Uang memang menggiurkan, tapi kalau sampai nyawa melayang, apa gunanya punya uang sebanyak itu? Elman segera tenang. Meskipun ia merasa menyesal, ia mengerti mengapa Huan dan Murphy menolak untuk mengungkapkan rincian pekerjaan sebelumnya. Kalau dia yang melakukannya, dia pasti tidak akan merasa nyaman membocorkan informasi sepenting itu.
Huan bertanya, apakah kamu tahu cara menambang? Elman sangat yakin akan hal ini. Jangan khawatir, kami pernah membantu para raksasa menambang di masa lalu. Ini adalah profesi lama kami. Jelas tidak ada masalah. Mengetahui bahwa mereka sangat berpengalaman dalam pekerjaan tersebut, Huan bahkan lebih puas. Lakukan yang terbaik, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Sore harinya para kurcaci resmi mulai menambang tambang emas di bawah pimpinan pemimpin mereka, Elman. Seperti yang dikatakan Elman, para kurcaci itu cukup akrab dengan pertambangan. Mereka dengan cermat membuka tambang dan menggali tambang emas. Satu persatu, mereka mengangkut tambang emas itu keluar dari tambang. Huan sengaja menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Di depan para kurcaci, dia melambaikan tangan kanannya dan menaruh semua tambang emas ke dalam tempatnya. Para kurcaci tidak tahu tentang keberadaan cincin interspatial. Ketika mereka melihat begitu banyak tambang emas yang tiba-tiba menghilang, mereka merasa itu sangat ajaib. Mereka memandang Huan dengan lebih kagum. Kelima kurcaci yang terluka parah itu semakin membaik setiap hari. Mereka akan segera bisa berjalan. Dengan keterampilan medis Huan yang diakui, tidak ada yang meragukan identitasnya sebagai dukun lagi. Mereka mematuhi permintaannya dan tidak berani mempermainkannya. Melihat masalah pertambangan berjalan sesuai rencana, Huan pergi berbicara dengan Elman. Saya akan kembali ke Swan Valley. Bantu saya mengawasi tambang selama beberapa hari ke depan. Elman menepuk dadanya dan berjanji, tidak masalah. Huan dan Murphy melakukan perjalanan selama 2 hari dan kembali ke Swan Valley. Huan mengeluarkan emas murni dari tempatnya dan berkata kepada Mark, ini adalah emas murni yang kamu minta. Apakah ini cukup? Mata Mark berbinar saat melihat tumpukan emas murni di depannya. Cukup, sudah pasti cukup. Setelah beberapa saat, dia tersadar dari kegembiraannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak emas murni? Apakah kamu benar-benar menemukan tambang emas? Huan tersenyum licik. Jika aku mengatakan bahwa aku benar-benar menemukan tambang emas, apakah kau akan mempercayaiku? Mata Mark membelalak tak percaya. Kau, melihat bahwa dia benar-benar mempercayainya, Huan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tambang emas bisa begitu mudah ditemukan? Kami menukar emas murni dengan kristal dari tempat lain. Hanya itu yang kami miliki sekarang. Aku tidak bisa menukarnya dengan yang lebih banyak lagi. Mendengar hal itu, hati Mark yang tadinya tertahan langsung jatuh kembali ke tempat semula. Di saat yang sama, ia sedikit kecewa. Dia bergumam pelan, sudah kuduga. Bagaimana mungkin tambang emas begitu mudah ditemukan? Wajar saja kalau tidak bisa ditemukan. Huan mengubah topik dari tambang emas ke pembuatan meriam dan kapal. Saat mendengar pekerjaan, Mark menjadi bersemangat dan banyak bicara. Dia dengan cermat melaporkan apa yang telah dia lakukan. Setelah Huan mendengar laporannya, dia memuji pekerjaannya dan berharap semua orang akan terus bekerja keras. Berita bahwa Mark telah memperoleh sejumlah besar emas murni menyebar seperti api dan sampai ke telinga Arso. Arso langsung menuju pintu. Saat melihat tumpukan emas murni di gudang penyimpanan material Mark, keserakahan membuncah dalam dirinya. Dia bertanya dari mana datangnya emas murni ini. Mark sangat percaya kepada pemimpin suku tua itu dan mengatakan kebenaran tanpa menyembunyikan apapun. Mengetahui bahwa kumpulan emas murni ini berasal dari Huan, sebuah pemikiran berani langsung muncul di benak Arso. Huan menukar kristal dengan beberapa koin emas di lembah Swan. Dia mengambil koin emas tersebut dan kembali ke tambang bersama Murphy. Tidak jauh di belakang mereka ada 2 kurcaci yang licik. Namun mereka belum berjalan jauh ketika Murphy menyadari mereka sedang diikuti. Dia menceritakan hal ini pada Huan. Haruskah kita tangkap mereka berdua dan tanyakan siapa yang mengirim mereka? Huan sudah menduga hal ini. Ketika dia mengeluarkan begitu banyak emas murni, dia sudah menduga bahwa seseorang akan bersikap serakah. Hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sasaran. Dia berkata, kalian tidak akan bisa mendapatkan apapun dari mereka, jadi tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Mari kita singkirkan saja mereka. Dia dan Murphy mempercepat lajunya dan sengaja berputar-putar.
Kedua kurcaci itu tidak dapat mengimbangi mereka dan segera tersesat. Kali ini, Huan tinggal di dekat tambang bersama Murphy selama beberapa hari lagi. Saat bulan hampir berakhir, Huan membayar 2 koin emas kepada para kurcaci masing-masing. 1 koin emas adalah gaji mereka, sementara yang lain adalah bonus. Para kurcaci sangat gembira menerima uang tersebut. Mereka merasa bahwa ini adalah pekerjaan bagus yang sulit ditemukan. Huan dan Murphy kembali ke Swan Valley. Pada saat ini, Mark telah membuat 2 meriam dan sedang menunggu Huan untuk memeriksanya. Huan memeriksa dan memastikan bahwa meriam itu baik-baik saja. Ia menaruhnya di tempatnya dan membayar Mark dan 10 pekerja sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Masing-masing dari mereka menerima 10 koin kristal tidak berwarna. Huan berkata perlahan, 2 kristal yang kuberikan padamu sebelumnya adalah bonusmu. Para pekerja senang karena bosnya begitu murah hati, dan mereka bekerja lebih giat dan lebih serius. Setelah keluar dari rumah Mark, Huan dan Murphy berjalan ke lembah luar. Mereka berpapasan dengan sekelompok orang asing bertubuh tinggi yang berjalan ke arah mereka. Kelompok itu tingginya sekitar 2 meter. Baik pria maupun wanita tampak kuat. Mereka mengenakan baju besi logam berat dan memiliki pola aneh yang digambar di wajah mereka menggunakan bunga dan sari tanaman. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Murphy berbisik, ini Govin. Dia bingung. Mengapa Govin tiba-tiba muncul di Swan Valley? Huan sedikit tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang Govin, dan dia juga tidak tahu apa yang istimewa dari mereka. Kelompok Govin segera berjalan mendekati Huan. Wanita yang memimpin jalan itu menatapnya dan berkata dengan arogan, "Enyahlah. Jangan halangi jalan." Huan melihat otot-otot keras di tubuhnya dan tidak bisa tidak memikirkan Yutian. Yutian juga memiliki otot, tetapi dia jauh lebih cantik daripada Govin perempuan di depannya. Huan tidak bergerak. Murphy menariknya ke samping dan berbisik padanya, menurut legenda, Govin memiliki darah binatang buas. Mereka pemberani dan agresif. Mereka bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika tidak perlu, sebaiknya kita tidak berkonflik dengan mereka. Pandangan Huan menyapu para Govin. Ras ini sebenarnya masih berkerabat dengan binatang buas. Sungguh menyebalkan. Para Govin hendak berjalan melewati mereka ketika Govin perempuan yang memimpin tiba-tiba melihat wajah Murphy. Matanya berbinar. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Murphy dan tersenyum sangat riang. "Hai, namaku Leta. Aku putri dari pemimpin suku Govin. Apakah kau seorang elf? Kau sangat cantik. Apakah kau ingin bergaul denganku?" Ekspresi Huan berubah canggung. Dia tidak menyangka Murphy akan dipukul di jalan. Murphy menatap Leta dengan dingin, matanya yang berwarna zamrud tanpa emosi. "Maaf, aku sudah punya pasangan." Sambil berkata demikian, dia merengkuh Huan dengan lengannya yang panjang dan memeluknya, memperlihatkan bahwa dia sudah punya pasangan. Huan, dia hanya seorang pengamat. Bagaimana dia bisa menjadi pihak yang terlibat dalam masalah ini dalam sekejap mata? Huan mengenakan topi jerami di kepalanya, dan wajahnya tertutup rapat oleh sutra salju. Leta tidak bisa melihat wajahnya. "Temanmu pendek dan kurus," katanya dengan nada meremehkan. "Dia tidak mirip temanmu. Dia lebih mirip putrimu. Kau tidak mencari wanita sembarangan untuk menipuku, kan?" Huan langsung meledak. "Siapa yang kau sebut pendek? Aku sedang berbicara tentangmu, pendek." Huan begitu marah hingga dia hampir meledak. Dia benci dipanggil pendek. Topi tengkorak itu merasakan kemarahannya dan melompat keluar. Kelopak bunganya yang merah jambu berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap mata. Kelopak bunga itu terbuka, memperlihatkan lingkaran taring tajam saat menggigit kepala Leta. Leta buru-buru menghindar, tetapi telinganya digigit. Darah mengalir. Dia menutup telinganya dan meringis kesakitan. Melihat hal itu, teman-temannya segera maju untuk menolong. Murphy berkata dengan santai, "Ini adalah pertarungan antar wanita. Tidak pantas bagi kalian para pria untuk ikut campur, kan?" Teman-teman Leta menatapnya. Ia tidak mau kehilangan muka di depan Murphy dan yang lainnya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan ikut campur. Ini duel antara aku dan si cebol ini."
Karena mereka akan bertarung, tentu saja Huan-Huan harus menghadapinya dengan baik. Dia meminta Murphy untuk menurunkannya. Murphy berbisik di telinganya, Leta memang kuat, tetapi kecepatan reaksinya tidak cukup tajam. Temukan kesempatan untuk mengalahkannya. Tidak masalah. Leta dengan santai menyeka darah dari telinganya. Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak membersihkannya, tetapi dia juga menyeka darah di seluruh wajahnya. Ditambah dengan tatapan matanya yang penuh kebencian, dia tampak sangat garang. Dia mengeluarkan dua belati tajam dan menerkam Huan-Huan dengan agresif. Dia akan membunuh gadis pendek yang berani menyakitinya. Mengandalkan perawakannya yang pendek, Huan-Huan dengan gesit menghindari serangannya. Karena kehilangan sasarannya, Leta berbalik dan terus menerkamnya. Huan-Huan terus menghindar. Leta mengejarnya selangkah demi selangkah, berniat menusuk titik vital Huan-Huan berulang kali. Tampaknya dia bertekad untuk membunuhnya. Karena tidak dapat menyentuh Huan-Huan, Leta menjadi semakin cemas. Tepat saat dia meleset lagi dan hendak berbalik, Little Green tiba-tiba melesat keluar dari lengan baju Huan-Huan dan melilitkan dirinya di leher Leta dari belakang. Duri-duri pada permukaan tanaman merambat itu menusuk kulitnya, dan racunnya menyusup ke tubuh Leta melalui darahnya. Leta merasa pusing. Anggota tubuhnya tidak berfungsi. Dengan suara keras, dia jatuh terduduk ke tanah dan tak sadarkan diri. Huan-Huan menarik Little Green dan membuat gerakan kemenangan pada Murphy. Murphy tidak mengerti arti dari gerakan itu, tetapi dia bisa mengerti bahwa Huan-Huan mencoba mengekspresikan kegembiraannya karena menang. Dia berjalan mendekat, menggendongnya, dan berputar di tempat. Bagus sekali. Beberapa Goffin segera membantu Leta berdiri. Ketika mereka menyadari bahwa Leta telah diracuni, mereka langsung berteriak kepada Huan-Huan, "Dasar kau hina. Kau benar-benar menggunakan racun." Huan-Huan mencibir. Kau membuatnya terdengar seperti dua belati di tangannya tidak diracuni. Keluarga Goffin terdiam. Belati Leta memang telah diracuni, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bagaimana si kecil kerdil ini tahu? Arso bergegas menghampiri ketika mendengar berita itu. Sebagai pemimpin para kurcaci, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada para Goffin di Swan Valley. Apalagi Leta adalah putri pemimpin suku Goffin. Kalau dia benar-benar mati di sini, para kurcaci tidak akan bisa membela diri. Suku Goffin pasti akan membalas dendam. Arso meminta maaf kepada Huan-Huan atas nama keluarga Goffin, dan berharap Huan-Huan dapat membantu Leta mendetoksifikasi racunnya. Huan-Huan hanya ingin memberi Leta pelajaran. Dia tidak benar-benar ingin meracuninya. Karena pemimpin suku tua itu bersedia memberinya jalan keluar, Huan-Huan setuju untuk membantu Leta mendetoksifikasi racunnya. Leta terbangun dengan cepat, tetapi anggota tubuhnya masih lemah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Seseorang harus membantunya. Dia melotot tajam ke arah Huan-Huan dan menggertakkan giginya. Ini belum berakhir. Huan-Huan terkekeh. Jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Leta ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi teman-temannya menariknya kembali dan memberi isyarat agar dia tenang. Saat mereka selesai, matahari hampir terbenam. Arso menyarankan agar mereka menginap dan bermalam. Huan-Huan berkata, "Tidak apa-apa. Kami tidak takut berjalan di malam hari." Dari penampilan keluarga Goffin, dia tahu mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dia dan Murphy sebaiknya keluar dari tempat yang merepotkan ini. Lebih baik menghindari masalah. Huan-Huan dan Murphy meninggalkan lembah Swan. Langit segera menjadi gelap, dan malam pun tiba. Untungnya, langit dipenuhi cahaya bintang, jadi hutan tidak terlalu gelap. Mereka berdua menemukan tempat yang tenang dan bersih untuk berhenti dan beristirahat. Murphy pergi untuk memetik buah-buahan. Seperti biasa, Huan-Huan menanam jamur moonlight di sekelilingnya. Ia duduk di dekat api unggun, mengambil panci besi, memotong acar sayuran menjadi potongan-potongan kecil, menaruhnya di dalam panci, dan merebusnya dengan air. Ia kemudian menaburkan beberapa bumbu. Saat Murphy kembali, semangkuk sup acar sayur yang mengepul sudah siap. Ini adalah pertama kalinya Murphy minum sup acar. Rasanya asam dan menyegarkan. Dia memuji dengan tulus, "Enak sekali."
Huan tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Pada saat ini, dia telah melepaskan topinya yang terselubung, memperlihatkan wajah cantiknya. Bahkan dalam kegelapan pun, tidak dapat menyembunyikan wajah cantiknya. Terutama saat dia tersenyum. Senyumnya bahkan lebih mempesona daripada api di depannya. Senyum itu membuat Murphy ingin berada di sisinya selamanya. Murphy tertegun sejenak, lalu dia mengalihkan pandangannya dan menekan pikiran acak dalam hatinya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Murphy menemukan jerami dan menumpuknya dengan tebal. Huan kemudian membentangkan kulit binatang itu. Begitu berbaring, ia langsung tenggelam di dalamnya. Rasanya sangat nyaman. Huan berkata kepada Murphy, yang tidak jauh dari situ, jamur cahaya bulan bertugas malam ini. Kamu juga harus tidur denganku. Murphy ragu-ragu. Huan telah minggir untuk memberi ruang yang lebih besar. Melihat hal itu, Murphy tidak dapat menolak lagi. Ia bangkit, berjalan mendekat, dan berbaring di sampingnya. Dia dengan hati-hati mengendalikan anggota tubuhnya dan berusaha untuk tidak menyentuh Huan. Huan tertidur dengan cepat. Dalam kebingungannya, rasa dingin yang familiar itu muncul lagi. Huan terbangun karena kedinginan. Dia membuka matanya dan menyadari bahwa Murphy, yang seharusnya tidur di sampingnya, telah pergi. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi kabut hitam. Dia tidak bisa melihat jarinya. Suhu udara semakin menurun. Huan mencoba memanggil si kecil berat, tetapi tidak ada jawaban. Dengan dua pengalaman sebelumnya, Huan cepat tenang kali ini. Ini hanya mimpi. Tidak perlu terlalu takut. Sebuah tanaman merambat hitam merangkak keluar dari kegelapan. Huan segera mengeluarkan busur panah kecil dan mengarahkannya ke tanaman merambat itu. Dia memarahi, jangan mendekat. Tanaman merambat hitam itu berhenti sejenak, namun segera melanjutkan merangkak ke arahnya. Huan segera melepaskan pegangannya. Anak panah kecil melesat keluar dan menembus tanaman merambat itu, memakukannya ke tanah. Namun tak lama kemudian, ia terbelah menjadi dua dan terus merangkak menuju Huan. Huan terus menembakkan lebih banyak anak panah. Mengembuskan. 3 anak panah beruntun mengenai tanaman merambat itu. Namun, itu sia-sia. Tidak peduli bagaimana tanaman merambat itu diserang, mereka tidak terluka. Setelah terbelah, jumlah mereka terus bertambah. Dalam sekejap mata, ada puluhan tanaman merambat hitam. Mereka merangkak ke Huan. Huan segera berlari kembali, tetapi tanaman merambat itu melilit pergelangan kakinya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tanaman merambat hitam itu mengambil kesempatan untuk menyerbu dan melilitnya dengan erat. Huan berjuang mati-matian. Namun semakin ia melawan, semakin erat pula tanaman merambat itu melilitnya. Ia merasa seolah-olah organ-organ dalamnya akan tergeser. Sungguh tak tertahankan. Salah satu tanaman merambat itu merambat ke leher hingga ke wajahnya dan berhenti di depan matanya. Meski tidak punya mata, Huan bisa merasakannya sedang menatapnya. Dia mencoba mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan bertanya kata demi kata, "Xing Chen, apakah itu kamu?" Kata-kata, Xing Chen, sepertinya mengandung sihir. Begitu Huan bertanya, kabut hitam pun bergulung. Mereka mengembun menjadi suatu sosok yang kabur. Sosok itu melayang di udara. Saat dia mendekati Huan, suhu udara langsung turun drastis. Huan menggigil kedinginan. Dia menatap sosok yang kabur itu dan mengulangi, "Xing Chen, apakah itu kamu?" Sosok itu mendekat, seakan ingin menelannya bulat-bulat. Begitu dia melihat reaksi sosok itu, Huan tahu bahwa dia benar. Xing Chen benar-benar mengikutinya ke benua fajar. Dia tahu pria ini keras kepala. Semakin dia menentangnya, semakin dia bersikeras dengan caranya sendiri. Dia melembutkan suaranya dan menatapnya dengan serius. "Tolong, biarkan aku pergi." Sosok itu mengusap wajahnya. Pada saat yang sama, tanaman merambat itu melilitnya lebih erat. Tidak, Huan terikat erat. Dia tidak punya ruang untuk melawan. Dia hanya bisa menggerakkan mulutnya. Dia mencoba berunding dengannya. "Aku tahu kau dipenjara di Laut Ilusi karena kau ingin membantu kayu ilahi. Meskipun metodemu terlalu ekstrim, kau punya niat baik, jadi aku yakin kau tidak jahat.
Bisakah kau bermurah hati dan membiarkanku pergi? Tidak, aku tahu aku pernah berbohong padamu sebelumnya, tapi kau juga berbohong padaku. Kita impas. Maukah kau membiarkanku pergi? Tidak, apa yang perlu kamu lakukan agar bisa melepaskannya? Tidak, tidak, aku tidak akan melepaskannya bahkan jika aku mati. Semakin banyak Huan-Huan berbicara, semakin erat tanaman merambat itu melilitnya. Pada akhirnya, Huan-Huan hampir tercekik dan tidak dapat berbicara. Sosok itu menempel padanya, dan hawa dingin menusuk kulitnya. Huan-Huan merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya akan membeku. Tepat saat Huan-Huan merasa dia akan dicekik sampai mati, dia tiba-tiba mendengar suara Murphy. Huan-Huan, bangun. Huan-Huan membuka matanya dengan keras. Tanaman merambat dan sosok di sekitarnya menghilang, meninggalkannya hanya dengan pemandangan Murphy yang berjongkok di sampingnya. Dia memegang busur di satu tangan dan membantu Huan-Huan berdiri dengan tangan lainnya. Ada serangan mendadak. Cari tempat untuk bersembunyi. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Mendengar ini, sisa kantuk Huan-Huan menghilang. Dia berdiri dan melihat beberapa sosok bergerak tidak jauh darinya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa mereka adalah Govin yang dia lihat di Swan Valley sebelumnya. Sejak Huan-Huan dan Murphy meninggalkan Swan Valley, keluarga Govin diam-diam mengikuti mereka. Setelah Huan-Huan dan Murphy tertidur, mereka bersiap untuk menyergap mereka. Tanpa diduga, sebelum mereka bisa mendekati mereka berdua, mereka dihentikan oleh jamur cahaya bulan. Jamur cahaya bulan memanjangkan helaian tipis dan panjang mereka, yang melilit pergelangan kaki Leta dan menyeretnya ke dalam kelompok itu. Leta berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Dia memandangi jamur-jamur itu, yang besar, putih, dan gemuk, dan rasa takut yang tak berdasar menyebar dalam hatinya. Leta berteriak minta tolong. Murphy yang sedang tidur pun terbangun. Ia pun segera membangunkan Huan-Huan dari tidurnya. Mereka berdua menemukan keluarga Govin. Huan-Huan menolak kebaikan Murphy. Alih-alih bersembunyi, dia mengikuti Murphy untuk melihat apa yang diinginkan keluarga Govin. Murphy melompat ke pohon sambil menggendong Huan-Huan. Mereka melihat ke bawah dan melihat separuh tubuh Leta telah terseret ke dalam jamur. Beberapa Govin lainnya ingin menyelamatkannya, jadi mereka mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat dan mencoba menyeretnya keluar. Butuh banyak usaha untuk membebaskan Leta dari miselium. Leta dan Govin segera mundur dari jangkauan miselium. Adegan tadi terlalu berbahaya. Beberapa dari mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Leta duduk di tanah, terengah-engah. Ketika rasa takutnya memudar, kemarahan meluap dalam dirinya. Dia melotot ke arah jamur cahaya bulan di dekatnya dan menggertakkan giginya karena marah mengingat betapa kusutnya dia setelah terjerat oleh jamur-jamur itu. Dia meminta teman-temannya untuk mencari banyak kayu kering. Setelah menyalakannya, dia melemparkannya ke jamur. Dia akan membakar kelompok jamur jahat ini. Jamur cahaya bulan sangat ulet, tetapi mereka takut terhadap sinar matahari dan panas. Api mendarat di sekitar jamur, membakarnya hingga jamur menjerit. Tudung jamur yang awalnya bulat dan gemuk terkulai seperti sayuran kering. Murphy segera melompat ke tanah bersama Huan-Huan. Huan-Huan pergi untuk memadamkan api, sementara Murphy langsung menyerang Leta. Para Govin bereaksi cepat. Ketika mereka melihat Murphy muncul, mereka memamerkan taring mereka dan menghunus senjata. Mereka menerkamnya. Kedua belah pihak bertarung tanpa sepatah kata pun. Huan-Huan memadamkan api dengan air di dalam ruangan. Jamur cahaya bulan hangus dan menangis dengan sangat sedih. Hati Huan-Huan terasa sakit. Dia menyentuh tutup jamur cahaya bulan dan menenangkan mereka untuk waktu yang lama sebelum menenangkan mereka. Di sisi lain, Murphy bertarung sendirian dengan 5 orang, tetapi dia tidak dirugikan sama sekali. Leta melihat gerak-geriknya yang rapi dan wajah tampannya, amarahnya pun bertambah. Bukan saja lelaki setampan itu bukan miliknya, tetapi dia bahkan menyerangnya. Sebagai putri pemimpin suku Golfin, Leta telah dimanja sejak dia masih kecil. Dia sudah terbiasa mendominasi. Sekarang setelah dia diganggu oleh Murphy dan Lin Huan-Huan, amarahnya telah lama membara. Dia tiba-tiba berbalik,
melambaikan dua belati di tangannya, dan menerkam Huan-Huan. Ketika Murphy mengetahuinya, ia segera menyiapkan anak panah dan menembakkannya ke Leta. Namun Leta menghindarinya. Goffin lainnya mengelilinginya, dan Murphy tidak bisa menembak lagi. Dia mati-matian menyingkirkan para Goffin dan mengejar Leta, mencoba menghentikannya. Tanpa diduga, tepat saat dia bergegas di depan Leta, salah satu belati di tangannya tiba-tiba berubah arah dan menusuk dada Murphy. Mata Leta dipenuhi dengan seringai jahat. "Karena kau bukan milikku, aku akan membiarkanmu mati." Murphy menghindari pukulan fatal itu, tetapi bahunya terluka oleh bilah pedang itu. Darah mengalir deras dari lukanya, menodai baju besi kulitnya. Sebuah suara berbicara di kepalanya. "Biar aku saja." Murphy memejamkan matanya sejenak. Ketika ia membukanya lagi, ekspresinya langsung menjadi sangat dingin. Ada api samar berkelap-kelip di kedalaman matanya. Kulitnya yang awalnya cerah kini memiliki kilau abu-abu kehitaman. Auranya berubah drastis dalam sekejap. Murphy tampaknya tidak merasakan sakit dari lukanya. Dia meraih belati Leta dan meraih pergelangan tangannya pada saat yang sama, lalu menekuknya ke belakang. Dengan sekali hentakan, dia mematahkan pergelangan tangan Leta. Leta berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Murphy menempelkan belati ke leher Leta, tatapannya dingin dan kejam. Mata Leta membelalak karena takut. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. "Kau peri malam." Kebaikan dan keanggunan adalah ciri khas para peri cahaya. Para peri malam tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Mereka suka berdebat tentang setiap sen. Jika ada yang berani melawan mereka, mereka akan membuat mereka membayar harga yang paling menyakitkan. Bibir Murphy melengkung menyeringai. "Kau tidak bisa tahu sampai sekarang. Bodoh." Di bawah tatapan mengejeknya, leher Leta terpotong oleh pisau tajam. Darah berceceran di Murphy. Murphy dengan santai melemparkan kepala Leta ke dalam jamur. Sebelum Huan-Huan dapat melihat kepalanya dengan jelas, jamur cahaya bulan dengan cepat memakan kepala Leta. Tutup jamur yang awalnya sakit-sakitan menjadi jauh lebih berenergi setelah diberi nutrisi oleh makanan. Ketika para Goffin melihat Leta terbunuh, mata mereka memerah karena marah. Mereka menerkam Murphy dengan senjata mereka. Murphy sangat cepat. Meskipun dia dikelilingi oleh 4 Goffin pada saat yang sama, dia masih bisa melewatinya dengan mudah. Huan-Huan hampir tidak bisa melihat wajahnya. Dia hanya bisa melihat bayangan yang bergoyang. Murphy bagaikan hantu. Keluarga Goffin sama sekali tidak bisa menangkap gerakannya. Setiap kali mereka melihatnya, tubuh mereka sudah terluka sebelum mereka bisa melakukan apapun. Semakin banyak luka muncul di tubuh keluarga Goffin. Huan-Huan berpikir bahwa dia seharusnya bisa menghadapi para Goffin ini sendirian. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Murphy melambat. Belati Leta diracuni, dan racunnya meresap ke dalam tubuh Murphy melalui lukanya. Awalnya, dia masih bisa menahan rasa pusing yang disebabkan oleh racun itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ditambah dengan gerakannya yang intens, racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan anggota tubuhnya menjadi sakit. Dia tidak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Dia sudah melambat jauh. Setelah Huan-Huan menyadari keanehannya, dia segera menyuruh Little Green melilitkan dirinya di pinggangnya dan menariknya keluar dari pengepungan para Goffin. Dia melindungi Murphy di belakangnya. Para Goffin segera mengejarnya, tetapi mereka dihentikan oleh Little Green dan si topi tengkorak. Duri-duri di permukaan Little Green beracun. Ditambah dengan taring tajam dari tutup kepala, para Goffin tidak berani mendekati keduanya lagi. Setelah beberapa kali mencoba, mereka gagal. Huan-Huan mengendalikan busur silang kecil dan menembakkan anak panah kecil satu demi satu. Keluarga Goffin terluka dan bergerak jauh lebih lambat. Setelah ditembak 2 kali berturut-turut, mereka akhirnya menyerah. Mereka menyeret mayat Leta yang sudah tanpa kepala dan segera mundur. Setelah mereka pergi, Huan-Huan akhirnya menghela napas lega. Saat ini, Murphy hampir tidak bisa berdiri. Dia berada di atas Huan-Huan. Napasnya yang panas menyemprot ke belakang leher Huan-Huan, membuatnya sangat tidak nyaman. Untuk mencegah keluarga Goffin kembali, Huan-Huan segera pergi bersama Murphy.
Murphy kini lemas. Ia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Huan hanya bisa menggendongnya. Dia lebih pendek. Murphy berbaring telentang, dan kakinya pada dasarnya diseret di tanah. Huan menggertakkan giginya dan menggendongnya hampir sepanjang malam. Ia tidak berhenti sampai fajar menyingsing. Tempat ini cukup jauh dari tempat mereka tadi. Keluarga Govin seharusnya tidak dapat menemukan mereka. Huan menemukan tempat yang bersih dan membaringkan Murphy. Ia tergeletak di tanah, matanya yang berwarna zamrud tampak berkaca-kaca. Wajahnya agak merah, tetapi ia tidak mengerang. Huan sangat lelah. Dia duduk di tanah sambil terengah-engah. Huan mengulurkan tangan dan menyeka wajah Murphy. Dia menyadari bahwa suhu tubuhnya sangat tinggi. Saat ini, Murphy sedikit mengigau. Dia meraih tangan Huan dan menempelkannya ke wajahnya sambil mengerang kesakitan. Suara peri itu awalnya terdengar menyenangkan. Saat dia merendahkan suaranya, ditambah dengan wajahnya yang tampan, dia tampak sangat menggoda. Huan segera menarik tangannya. Tanpa diduga, Murphy mengambil kesempatan untuk menerkamnya dan menekannya ke tanah. Mata Huan membelalak saat dia menatap Murphy. Apa yang sedang kamu lakukan? Murphy tidak dapat mendengar atau melihat apapun sekarang. Dia hanya tahu bahwa akan nyaman jika dekat dengan Huan. Murphy menundukkan kepalanya dan menempelkannya ke pipi wanita itu, mengusapnya dengan lembut. Mata zamrudnya menyipit menjadi 2 garis tipis dan melengkung. Dia tampak sangat bahagia. Huan menegang. Bocah kecil, ada apa dengan orang ini? Si kecil berat tersenyum penuh kemenangan. Apalagi, tentu saja, dia ingin kawin. Kau sudah pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah dia diracuni? Kenapa dia berahi padaku? Ada racun di dunia ini yang disebut afrodisiak. Huan, sialan, Leta telah mengoleskan afrodisiak pada belatinya. Apakah dia ingin memperkosa Murphy setelah dia membiusnya? Sungguh tak tahu malu. Si kecil berat berkata pelan, kurasa ada lebih dari 1 jenis racun yang dioleskan pada belatinya. Afrodisiak hanyalah salah satunya. Sebaiknya kau segera detoksifikasi Murphy, atau aku khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan primordial dalam tubuhnya dan benar-benar memperkosamu. Meskipun Murphy masih linglung dan tidak agresif, jika dia benar-benar ingin bertarung langsung, dengan fisik dan kekuatan Huan, dia bukanlah tandingannya. Huan menggigit jarinya, memeras darah, dan membawanya ke mulut Murphy. Tanpa diduga, Murphy membuka mulutnya dan menghisap seluruh jarinya. Menghisapnya saja sudah satu hal, tapi dia malah menjilati jarinya dengan lidahnya. Sentuhan hangat, basah, dan lembut membuat kulit kepala Huan terasa geli. Seolah tersiram air panas, dia buru-buru menarik jarinya. Murphy tidak mau melepaskannya. Dia menggigit ujung jarinya dengan giginya dan menatapnya dengan hasrat yang tak tersamar. Si kecil berat berkata, "Ya ampun, kamu bejat sekali. Aku jadi malu." Tidak mampu mendorong Murphy, Huan tersipu malu. "Diam. Baiklah, aku akan diam saja. Ayah akan diam-diam melihatmu berciuman, berpelukan, dan berguling-guling di atas jerami." Huan, sungguh menyebalkan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baru setelah darah Huan bereaksi dan racun dalam tubuh Murphy dinetralkan, pikirannya berangsur-angsur kembali normal. Baru setelah itu dia membuka mulutnya dan melepaskan jari-jari Huan. Huan mencuci jari-jarinya yang terluka dengan air. Setelah Murphy sadar, dia ingat apa yang baru saja dia lakukan pada Huan dan merasa sangat bersalah dan malu. Dia tidak berani menghadapinya. Setelah terbangun beberapa saat, dia menutup matanya lagi dan berpura-pura tidur. Tanpa disadari, dia benar-benar tertidur. Dia tidak bangun sampai fajar. Huan menyerahkan bubur sayur yang sudah dimasak kepadanya setelah dia bangun. Buburnya agak panas. Ekspresi Murphy sangat dingin dan tenang saat ini. Dia memegang mangkuk itu dengan satu tangan, dan tatapan dinginnya menyapu wajah Huan. Dia tersenyum misterius. Tidak heran dia selalu terpikat olehmu. Siapapun yang melihat wajahmu akan terpesona. Huan mengamati mata dan ekspresinya dan bertanya ragu-ragu, apakah kamu kepribadian kedua Murphy?
Kepribadian kedua. Murphy sedikit tertegun. Bukankah kamu punya dua kepribadian? Murphy yang rendah hati dan sopan tadi adalah kepribadian pertama, dan kamu adalah kepribadian kedua. Yah, itu tebakanku. Aku tidak tahu apakah itu benar. Namun Murphy berkata, sebenarnya, aku punya nama lain. Hah, namaku Lance. Aku saudara laki-laki Murphy. Dia bersandar dan meneguk bubur sayur itu. Rasanya sungguh lezat, jadi dia menghabiskan semangkuk bubur itu dalam sekali teguk. Dia menyerahkan mangkuk kosong itu kepada Huan-Huan. Mangkuk lagi. Huan-Huan bertanya sambil menyendok bubur, kalian bersaudara. Tapi kalian. Makanan lezat itu membuat Lance senang. Untuk pertama kalinya, dia berbicara lebih banyak. Aku meninggal saat kita lahir, dan jiwaku memasuki tubuh Murphy. Kita berbagi tubuh dan tumbuh bersama. Jadi ini menjelaskan apa yang kau lihat sekarang. Ia mengambil bubur sayur itu. Kali ini, ia tidak menghabiskannya dalam sekali teguk. Sebaliknya, ia menikmatinya. Huan-Huan tampaknya mengerti sesuatu. Dia teringat apa yang terjadi tadi malam dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Leta mengatakan kamu adalah peri malam kemarin? Ya, aku peri malam, dan Murphy peri cahaya. Jadi aku ditelantarkan saat aku lahir. Dengan itu, Lance menghabiskan sisa setengah bubur sayur sekaligus. Ia meletakkan mangkuk kosong dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tampaknya ia tidak berniat melanjutkan topik itu. Setelah Huan-Huan mengemasi barang-barangnya, dia terus mengikuti Lance ke arah tambang. Dalam perjalanan, Huan-Huan mencoba bertanya di mana Murphy berada. Ia ingin tahu kapan Murphy akan kembali. Lance mencibir. Orang itu terlalu malu untuk keluar dan menemui siapapun karena apa yang telah dilakukannya padamu tadi malam. Sebagai saudaranya, aku harus membereskan kekacauannya. Apa yang terjadi tadi malam hanyalah kecelakaan. Murphy diracun dan tak sadarkan diri. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya tidak menyalahkannya. Lance menatapnya dengan tatapan dingin. Kalau begitu, kau benar-benar murah hati. Kau benar-benar bisa memaafkan seseorang setelah digoda seperti itu. Sepertinya Murphy seharusnya tidak menahan diri tadi malam dan memanfaatkan kesempatan untuk tidur denganmu. Huan-Huan, orang ini sama sekali tidak ramah. Dia seperti landak yang suka membalas. Benar saja, Murphy lebih mudah bergaul. Lance berkata dengan acuh tak acuh, tentunya kamu sedang mengatakan hal-hal buruk tentangku dalam hatimu sekarang. Huan-Huan sangat tenang. Tidak, semua orang menyukai Light Elf dan menganggap mereka sopan dan elegan. Night Elf berdarah rendah seperti kami selalu dibenci dan dipandang rendah. Wajar saja jika kau tidak menyukaiku. Lagi pula, aku tidak menyukaimu. Sudut mulut Huan-Huan berkedut. Hehe, Huan-Huan dan Lance kembali ke tambang. Para kurcaci masih menambang dengan cermat. Saat tidak ada seorang pun di sekitar, Huan-Huan menceritakan kepada si kecil tentang mimpinya melihat Xing Chen malam itu. Kali ini, si kecil akhirnya berhenti mengatakan bahwa dia sedang bermimpi. Dia merenung dan berkata, secara logika, Xing Chen terjebak di laut ilusi. Mustahil baginya untuk muncul di benua fajar kecuali. Huan-Huan segera bertanya, kecuali apa? Kecuali dia kembali ke jurang. Apa maksudmu? Huan-Huan bingung. Laut ilusi dapat mengarah langsung ke jurang. Dengan identitas khusus Xing Chen, sangat mudah baginya untuk kembali ke jurang. Jurang memiliki jalur khusus ke berbagai benua. Dia dapat mencapai benua fajar melalui jalur itu, tetapi Huan-Huan tidak tahan lagi dan mendesak, tidak bisakah kau katakan semuanya sekaligus? Kenapa kau harus terus menungguku? Si kecil berat tidak membuatnya penasaran lagi dan langsung mengatakan semua yang ingin dia katakan sekaligus. Jurang bukanlah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hatimu. Selama makhluk apapun ingin keluar dari jurang setelah memasukinya, mereka harus menerobos lapisan rintangan. Hanya dengan melewati ujian-ujian itu hidup-hidup mereka dapat meninggalkan jurang. Semakin kuat makhluk itu, semakin berbahaya rintangan yang mereka hadapi. Ketika Xing Chen meninggalkan jurang untuk pertama kalinya, dia disiksa sampai dia tidak bisa berubah menjadi wujud manusia. Sekarang dia sudah jauh lebih kuat, kekuatan untuk menghentikannya meninggalkan jurang juga akan lebih kuat.
Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan satu lapisan kulit. Huan teringat bahwa dalam mimpinya, Xing Chen hanya bisa berubah menjadi sosok manusia. Dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mungkinkah itu harga yang harus dia bayar untuk meninggalkan jurang? Dia memberitahu Little Brat tebakannya. Si kecil mendesah. Menurut deskripsimu, dia memang dalam kondisi yang buruk. Dia bahkan tidak punya tubuh fisik. Dia hanya bisa mengganggumu dalam mimpi. Huan tidak bisa memahami obsesinya. Dia sudah seperti ini. Kenapa dia tidak bisa melepaskanku? Sejujurnya, bahkan si kecil tidak menyangka obsesi Xing Chen terhadap Huan begitu dalam. Siapapun yang tega melakukan hal seperti itu setelah kembali ke jurang pastilah gila atau maniak. Tampaknya Xing Chen adalah keduanya. Si kecil Brat berkata dengan dingin, pada titik ini, kamu hanya punya dua pilihan. Huan dengan cepat bertanya, apa itu? Bunuh Xing Chen dan kamu akan bebas. Huan, si kecil segera merasakan perubahan suasana hatinya. Kamu tidak mau melakukannya. Huan menurunkan bahunya. Aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, Anda hanya punya satu pilihan terakhir. Apa? Cobalah berdamai dengannya. Huan merasa bahwa ini bahkan lebih tidak dapat diandalkan daripada metode sebelumnya. Dia memegang dahinya. Dia orang gila. Dia sama sekali tidak punya dasar. Membunuh orang sama normalnya dengan makan baginya. Bagaimana mungkin aku berani hidup damai bersamanya? Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba menjadi gila dan membunuhku? Itu sudah berlalu. Xing Chen sekarang sangat lemah. Dia bahkan tidak punya tubuh fisik. Dia hanya bisa mengandalkan mimpimu untuk mencarimu. Seharusnya mudah bagimu untuk melatihnya. Huan masih sangat ragu-ragu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Xing Chen. Raja Iblislah yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia bahkan membuka pintu untuk melepaskan iblis yang akan menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan di seluruh benua binatang. Di matanya, prinsip dan moral tidak ada artinya. Dia hanya mengikuti pikirannya sendiri. Bisakah seseorang yang melakukan apapun yang mereka inginkan benar-benar berubah? Si kecil Brat tidak memaksanya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kamu kehilangannya, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkannya lagi di masa depan, tetapi kamu ada benarnya. Dia memang orang yang berbahaya. Pikirkanlah, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Huan menjawab dengan lembut, Mehem. Para peri cahaya pandai memanah. Keahlian memanah mereka memungkinkan mereka memenggal kepala orang dengan mudah. Night Elf lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat. Mereka bergerak menembus hutan dan menghilang bagai angin. Dalam sekejap mata, mereka akan muncul diam-diam di belakang musuh. Lalu, mereka akan menggorok leher musuh. Mereka adalah peri dan juga hantu. Pada saat yang sama, mereka adalah pembunuh yang paling tidak terduga di benua ini. Ketika Lance memasuki Swan Valley, tak seorang pun menyadari kedatangannya. Dia ada di sini untuk membalas dendam pada keluarga Goffin. Meskipun Leta telah meninggal, hal itu tidak menghapus kebencian Lance terhadap mereka. Night Elf sensitif dan suka menyimpan dendam. Mereka juga suka membalas dendam. Para Goffin itu adalah musuhnya. Tak satu pun dari mereka bisa lolos. Lance melesat melewati lembah Swan bagaikan hantu dan segera menemukan keluarga Goffin. Mereka tinggal di kabin yang digunakan untuk menjamu orang luar. Kabin 2 lantai itu jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah lain di sekitarnya. Para kurcaci biasanya tidak dapat menggunakannya, tetapi itu cocok untuk keluarga Goffin. Jasad Leta dibaringkan di tempat tidur. Tubuhnya ditutupi kulit binatang. Luka sayatan di lehernya telah berhenti berdarah. Keempat Goffin lainnya duduk di sekitar tempat tidur, masing-masing dengan ekspresi jelek. Saat Lance hendak menyelinap ke dalam ruangan dan menghabisi orang-orang itu, terdengar ketukan di pintu. Seorang Goffin bangkit untuk membukanya, dan Arso masuk. Dengan tinggi kurang dari 1 meter, Arso tampak sangat kecil di ruangan ini. Terutama karena ada 4 Goffin yang tinggi dan kuat berdiri di depannya. Jika dibandingkan, ia bagaikan tunggul pohon tua yang bundar. Mengapa ada kurcaci di sini? Lance merasakan bahwa mungkin ada hal lain yang terjadi.
Dia mengesampingkan rencananya untuk membalas dendam dan bersembunyi di kegelapan untuk menunggu dan melihat. Awalnya, ketika beberapa orang di dalam berbicara, mereka sengaja merendahkan suara mereka agar tidak ada orang yang lewat di luar yang mendengar mereka. Namun menjelang akhir, para Govin menjadi semakin gelisah. Mereka tanpa sadar meninggikan suara mereka. Patriark tua, kaulah yang mengundang kami. Kaulah yang mengatakan bahwa kami bisa mendapatkan tambang emas itu asalkan kami menangkapnya. Namun sekarang, bukan saja kami tidak melihat jejak tambang emas itu, tetapi kami juga kehilangan Leta. Kau harus bertanggung jawab atas ini sampai akhir. Arso menatap mereka. Tenanglah. Kematian Leta adalah kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian atau aku. Para Govin menjadi semakin marah. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Tahukah kau siapa Leta? Dia adalah putri dari kepala suku. Kepala suku itu sangat menyayanginya. Jika dia tahu bahwa Leta terbunuh, bukan hanya kita berempat, tetapi seluruh suku kurcaci akan mendapat masalah. Arso menjelaskan dengan cemas, kau tidak boleh berkata begitu. Aku meminta bantuanmu saat itu karena aku ingin kau mengirim beberapa Govin yang cerdik dan cakap. Aku tidak menyangka kau akan membawa serta putri pemimpin suku itu. Aku benar-benar tidak tahu kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Ketika kau mengundang kami ke sini, kau bilang tidak ada orang lain bersama wanita itu selain peri. Kau bilang mudah untuk menangkapnya. Itulah sebabnya Leta ingin datang dan bersenang-senang. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia mati. 3 Govin lainnya juga marah. Kau berbohong kepada kami. Kau harus bertanggung jawab penuh atas ini. Arso tidak bisa membantah. Dia sebenarnya tahu betul bahwa kematian Leta akan mengundang kemarahan pemimpin suku Govin. Keempat orang di depannya takut bertanggung jawab, jadi mereka ingin mencari kambing hitam. Lin Huan dan Murphy sama-sama orang yang tangguh. Mereka berempat tidak mampu memprovokasi mereka, jadi mereka hanya bisa mendorong Arso untuk disalahkan. Arso menjelaskan cukup lama, tetapi keempat Govin itu menolak mendengarkan. Pada akhirnya, kedua belah pihak berpisah secara buruk. Bersembunyi dalam kegelapan, Lance mendengar semua yang baru saja mereka katakan. Ternyata para Govin muncul di antara para kurcaci karena Arso telah mengundang mereka. Itu karena matanya juga tertuju pada tambang emas di tangan Huan. Dia tidak mampu merebut tambang emas itu sendiri, jadi dia pergi meminta bantuan eksternal. Tetapi yang tidak diduganya adalah Govin akan gagal pada akhirnya. Bukan hanya itu saja, putri pemimpin suku Govin juga tewas di bawah pengawasan mereka. Masalah ini akan meledak. Lance menantikan pertunjukan itu. Cuaca sedang panas, dan tubuh Leta mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Bau busuk tubuhnya memenuhi udara. Sungguh memuakkan. Keempat Govin tahu bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Mereka membungkus tubuh Leta dengan kulit binatang dan bersiap untuk membawanya kembali ke Govin untuk ditangani oleh Sang Patriark. Mereka juga memberitahu Sang Patriark tentang kebohongan Arso kepada mereka. Tetapi pada saat itu, terjadi kebakaran di bangunan kayu tempat mereka menginap. Api dengan cepat menyebar ke dinding kayu dan asap mengepul. Keempat Govin ketakutan. Mereka mencoba memaksa keluar dari rumah, tetapi pintunya terkunci dari luar. Mereka tidak bisa membukanya. Bukan hanya itu saja, bahkan jendelanya pun dipaku dan ditutup rapat. Mereka membanting pintu, mencoba memaksanya terbuka. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Seberapa keras pun mereka mencoba, pintunya tidak mau bergerak. Dari pohon di dekatnya, Lance melihat rumah itu terbakar. Baru saja, dia melihat Arso memimpin orang-orang untuk menutup semua pintu dan jendela rumah ini dengan panel logam. Panel logam ini telah ditempa secara khusus dan sangat kuat. Mustahil bagi beberapa Govin itu untuk menerobosnya. Arso ingin membakar keluarga Govin hidup-hidup di dalam rumah. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa kembali ke suku Govin untuk mengeluh. Bahkan tubuh Leta bisa dibakar menjadi abu. Itu ide yang bagus. Arso memegang obor di tangannya. Ia menatap rumah kayu itu sekali lagi, yang hampir runtuh karena kebakaran. Tatapannya sinis. Sekelompok orang bodoh yang pemberani tapi tidak punya otak. Beraninya mereka menggunakan aku sebagai kambing hitam. Mereka pantas mati.
Salah satu Govin melihat ini melalui celah pintu. Dia langsung mengerti bahwa Arso telah menyalakan api. Orang tua itu juga ingin membungkam mereka. Keempat Govin itu hampir gila karena marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Setelah Arso pergi, Lance muncul diam-diam di atap. Papan kayu di atap lebih tipis. Dengan sedikit tenaga, sepotong besar papan kayu itu tercungkil, memperlihatkan sebuah lubang besar. Arso ingin membunuh keempat Govin, tetapi Lance tidak ingin mereka mati begitu saja. Dia ingin keempat Govin kembali dan meledakkan segalanya. Dia ingin Arso merasakan sendiri akibatnya. Lance melemparkan batu ke dalam rumah. Batu itu menghantam sebuah toples. Terdengar bunyi retakan, dan toples itu pecah, menarik perhatian keempat Govin di rumah itu. Mereka segera melihat ke atas dan sangat gembira saat menemukan lubang besar di atap. Mereka segera pergi mencari tangga dan tali. Ketika mereka akhirnya keluar, tidak ada seorang pun di atap kecuali mereka berempat. Mereka tidak mau repot-repot menyelidiki siapa yang melempar batu itu. Mereka bergegas turun dari rumah dan melarikan diri dari lembah Swan sambil memanggul jasad Leta di pundak mereka. Mereka kembali ke suku Govin dan memberitahu pemimpin suku bahwa Arso telah berbohong kepada mereka dan mencoba membungkam mereka. Rangkaian kejadian selanjutnya tidak akan diungkapkan untuk sementara waktu. Setelah membiarkan keempat Govin pergi, Lance diam-diam datang ke rumah Arso. Rumah kayu yang terbakar itu menimbulkan kegaduhan. Hampir semua kurcaci di lembah Swan mengetahuinya. Mereka semua tahu bahwa pemimpin suku tua itu telah membakar hutan, tetapi mereka tidak tahu mengapa dia melakukannya. Arso memiliki seorang putra bernama Archie, yang sedang berada di masa puncak hidupnya. Archie sangat saleh. Begitu mengetahui bahwa ayahnya telah membakar rumah, ia kembali ke rumah dan menanyainya. Jelas ada beberapa orang di rumah kayu itu. Kalau kamu bakar rumah itu, apa yang akan terjadi dengan orang-orang di dalamnya? Apa kamu mau membakar mereka sampai mati? Arso berkata dengan tenang, ini rumit. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Jangan khawatir. Archie sangat marah. Apakah kau menggunakan itu untuk mengabaikanku lagi? Mengapa aku tidak mengerti? Bukankah kau mencoba membungkamku untuk menutupi kebenaran? Mendengar perkataan putranya, ekspresi Arso akhirnya sedikit berubah. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku melihatmu pergi mencari Govin dengan mata kepalaku sendiri, dan aku tahu kau meminta mereka untuk membantu menculik Lin Huan. Aku tahu segalanya. Jangan pernah berpikir untuk membodohiku dengan alasan yang digunakan untuk menipu anak-anak lagi. Archie mengeluarkan semua kata yang selama ini ditahannya. Ekspresi Arso menjadi gelap. Karena kamu tahu segalanya, sebaiknya kamu tutup mulut dan lindungi rahasia ini. Seorang pria harus berani bertanggung jawab atas tindakannya. Jika Anda berani mengingini tambang emas di tangan orang lain, mengapa Anda tidak berani mengakui apa yang telah Anda lakukan? Jika aku mengaku, apa yang akan dipikirkan orang-orangku tentangku? Dan bagaimana dengan pemimpin suku Govin? Jika dia tahu bahwa putrinya yang berharga telah meninggal, dia pasti akan melampiaskan amarahnya kepada para kurcaci. Pada saat itu, seluruh suku kurcaci akan menderita. Aku tidak punya pilihan selain membungkam mereka. Lalu, mengapa kau melibatkan diri dalam hal ini? Itu semua karena keserakahanmu. ... Perdebatan antara ayah dan anak itu makin memanas. Akhirnya, Archie membanting pintu dan pergi, mengakhiri pertengkaran. Lance meninggalkan Swan Valley tanpa suara. Dia menantikan pertunjukan adu domba ini. Huan tidak tahu bahwa Lance telah diam-diam menipu para kurcaci. Huan hendak mandi. Ada sebuah sungai di dekat tambang. Para kurcaci biasanya pergi ke sungai untuk mandi. Setelah Huan menemukan sungai itu, ia berenang ke hulu sungai untuk beberapa saat. Di hulu terdapat sebuah anak sungai. Air yang mengalir keluar membentuk sebuah kolam kecil. Sisi kolam tersebut dipenuhi pepohonan yang rimbun. Hal ini setara dengan membentuk dinding alami untuk kolam tersebut. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk mandi. Biasanya, meskipun ada yang lewat, akan sulit untuk melihat kolam renang karena tertutup oleh pepohonan yang lebat. Sejak Huan pindah untuk tinggal di dekat tambang, dia akan datang ke sini setiap 2 hari untuk mandi.
Hari ini tidak terkecuali. Setelah matahari terbenam, dia datang ke kolam renang saat tidak ada seorang pun di sekitar. Dia menanggalkan pakaiannya dan berjalan ke kolam renang tanpa busana. Airnya tidak dalam dan hanya sedikit di bawah payudaranya. Huan menyenandungkan lagu ceria sambil menggosok tubuhnya dengan daun-daun yang mempunyai efek membersihkan. La 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 la. Aku suka sekali mandi, ini yang terbaik. Pada saat itu, dua aliran air tampak naik ke tubuhnya, melewati putingnya, dan melingkari lehernya.